Yang mana di benak kita akan kita simpulkan sholat witir hukumnya apa? Wajib, karena berupa perintah. Tapi dalam hadis yang lain, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, Rasulullah mengatakan, atau dalam satu riwayat sahabat bercerita, yaitu Ibnu Umar, kana Rasulullah yusabbihu 'ala rahilah. Aku melihat Nabi bertasbih di atas tunggangannya, unta atau kuda. Qibala ayyi wajhin tawajjah. Ya, menghadap mana saja unta tersebut. Wa yutir 'alaiha, dan setelah bertasbih beliau salat witir di atasnya. Ghairu annahu la yusalli 'alaihal maktubah. Hanya saja Nabi tidak pernah salat di atas tunggangannya dengan kiblat yang berubah-ubah kalau itu salat wajib. Artinya apa? Ulama sepakat, Pak, kalau kita salat di kendaraan yang tidak menentu kiblatnya, kalau itu salat sunnah boleh. Tidak menjadi syarat menghadap kiblat. Kalau kondisinya bisa berubah-ubah dengan syarat salatnya salat sunnah. Nah, sedangkan kalau sholat wajib tidak, wajib menghadap kiblat kecuali darurat. Nah, sekarang kata Ibnu Umar, Rasul sholat witir, tapi menghadap kiblat yang berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan sholat witir hukumnya apa? Sunnah. Karena Nabi tidak pernah mendirikan sholat wajib ketika berada di atas tunggangannya, kecuali darurat. Memang pernah ada riwayat Nabi sholat di atas tunggangannya dengan sholat wajib, karena saat itu tanah Madinah berlumpuran, akhirnya sholat bersama dengan sahabat berjamaah di atas tunggangannya. Tapi secara hukum asal, kalau sholat di atas tunggangan itu hanya boleh sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan sholat witir hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Nah, tetapi di dalam mengkompromikan dua dalil ini, ulama punya metode yang berbeda. Nah, itu tadi yang saya sebut cara memahami dalilnya yang kemudian berbeda. Pendapat pertama mengatakan sunnah sholat witir itu. Artinya hadis yang kedua menafsirkan makna perintah pada hadis yang pertama. Kenapa? Karena yang namanya perintah itu tidak selalu hukumnya wajib. Bahkan bisa sunnah, bahkan bisa mubah. Sebagaimana larangan itu tidak selalu haram. Kadang bisa makruh, kadang bisa mubah itu sendiri. Nah, terkait dengan caranya aja yang kemudian kita akan gunakan memahami hukumnya. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sholat witir hukumnya wajib. Tapi saya ingin tambahkan ilmu sedikit, Pak. Yang namanya wajib dalam mazhab Abu Hanifah bukan fardu. Nah, ini apa lagi nih beda antara wajib dan fardu? Apa beda antara wajib dan fardu? Ada yang pernah dengar istilah wajib dan fardu dibedakan oleh ulama Hanafi? Kalau sholat 5 waktu itu fardu. Tapi kalau sholat witir itu wajib. Apa bedanya? Kalau dalam pendapat mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka tidak membedakan antara istilah fardu dan wajib. Fardu dan wajib sama, tapi mereka menetapkan sholat witir hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, hukum sholat itu ada 3. Ada fardu, ada wajib, ada sunnah. Ini mazhab Abu Hanifah. Ya. Yang fardu ada 2. Fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu ain sholat 5 waktu, kalau fardu kifayah sholat apa? Fardu kifayah? Janazah. Nah, dalam masalah sholat fardu ini tidak ada perdebatan di kalangan ulama, semuanya sepakat. Sholat 5 waktu fardu ain, sholat janazah fardu kifayah. Tapi kalau untuk sholat tertentu, nah ulama beda pendapat. Mayoritas mengatakan sunnah, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. 3 sholat yang dihukumi wajib oleh Imam Abu Hanifah atau oleh mazhab Hanafi. Pertama, sholat witir. Ini bagi mereka wajib dalam mazhab Abu Hanifah, sedangkan dalam mazhab jumhur sunnah. Yang kedua, salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Dalam mazhab Abu Hanifah itu wajib. Ya, sedangkan dalam mazhab mayoritas hukumnya sunnah. Yang ketiga, qadha salat sunnah. Nah, qadha salat sunnah dalam mazhab Abu Hanifah wajib. Tapi dalam mazhab jumhur hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sholatnya sendiri hukumnya sunnah gitu. Tapi kalau dibatalkan, maka dalam mazhab Abu Hanifah wajib diqadha. Contohnya gimana? Misalnya gini, Bu. Bapak misalnya mau berangkat ke masjid, ya, naik motor, masjidnya agak jauh. Pas lagi mau ke masjid, mau sholat apa? Sebelum sholat fardu, sebelum sholat jamaah, sholat apa dulu, Pak? Misalnya azan sudah ya, azan sudah selesai, sholatnya adalah
bisa sholat qobliyah, bisa tahiyatul masjid atau sholat wudu. 3 niat boleh dalam 2 rakaat gitu, Pak. Ya karena waktunya tidak cukup untuk 3-3-nya dilakukan ya. Misalnya sholat 2 rakaat, terserah niatnya apa. Pas lagi sholat Allahu Akbar, nggak ada masalah. Tapi pas lagi mau ruku, Allahu Akbar, tangannya tuh kantong, seret. Kok kayak nggak ada yang benjol-benjol gitu. Nggak ada apa? Nggak ada kunci motor, ketinggalan kunci motor gitu. Boleh nggak kita misalnya membatalkan sholat Pak gara-gara darurat harta kita khawatir hilang? Boleh. Nanti disebut dengan istilah mufaraqah namanya dalam ilmu fikih terkait dengan sholat. Nah, jadi sholat kita boleh kita batalkan terkait dengan kalau ada harta yang khawatir hilang. Nah, ketika kita terasa ada sesuatu yang ganjil, akhirnya kita batalkan. Datanglah ke parkiran motor. Diambil kunci motor, pas mau masuk masjid, apa? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iqamah gitu. Nah, iqamah itu kata para ulama adalah tanda haramnya setiap sholat kecuali sholat jamaah. Jadi kalau iqamah sudah berkumandang nggak boleh lagi sholat sunnah, kecuali yang memang sudah sempat sholat sunnah 1 rakaat paling tidak, maka lanjutkan. Tapi kalau iqamah sudah berkumandang lalu kita mau sholat sunnah, maka wajib dibatalkan. Nah, pertanyaannya begini, tadi kan sholat 2 rakaat dibatalkan gitu kan, gara-gara ingin menyelamatkan hartanya. Nah, pertanyaannya wajibkah diqodok sholat yang tadi dibatalkan? Nah, itu yang menjadi masalah fikihnya gitu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Nah, nanti setelah sholat 5 waktu berjamaah atau setelah sholat berjamaah pada waktu itu diqodoklah sholat 2 rakaat tadi. Walaupun waktunya setelah sholat. Tapi kalau dalam mazhab jumhur ulama tidak. Karena sholatnya sunnah maka mengqodoknya juga hukumnya sunnah. Nah, jadi dalam mazhab Abu Hanifah sholat wajib itu ada 3 ya. Saya ulangi, sholat witir, sholat aid, dan qodok sholat sunnah. Kalau qodok sholat wajib hukumnya apa? Ya wajib, itu nggak ada perselisihan ya. Qodok sholat wajib hukumnya wajib. Nah, yang saya maksud di sini wajib qodok sholat sunnah. Qodoknya ya, tapi sholat sunnahnya sendiri ya sunnah. Nah, sedangkan di luar ke-5 sholat ini, ya sholat 5 waktu, sholat apalagi sholat janazah, sholat witir, sholat aid, dan sholat qodok sholat sunnah, ulama sepakat hukumnya sunnah. Nah, nanti sunnahnya ada 2, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Atau ada juga yang membedakan dengan istilah begini, sunnah rawatib dengan sunnah ghairu rawatib. Nah, sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah terkait dengan sholat 5 waktu, sholat ghairu rawatib yang tidak ada kaitan dengan sholat 5 waktu. Nah, hukumnya juga ada yang muakkad atau yang ghairu muakkad. Ini seperti ini pernah ini Pak secara sistematis dipelajari? PR-nya banyak, langsung puasa benar. Nah, jadi ulama beda pendapat tentang sholat witir ya. Ada yang hukumnya berpendapat wajib, ada yang sunnah. Nah, saya ingin menegaskan begini, ketika Bapak Ibu mendengar, ulama Hanafi mengatakan wajib, maksudnya bukan wajib yang hukumnya seperti sholat 5 waktu. Kenapa? Karena konsekuensinya begini Pak, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau ada orang mengingkari sholat 5 waktu, dia kafir, murtad. Tapi kalau ada yang mengingkari sholat wajib, tidak sampai murtad. Karena itu diperselisihkan. Nah, ini konsekuensi di dalam perbedaan istilah fardu dan istilah wajib. Zakat fitri itu wajib dalam mazhab Abu Hanifah, tapi tidak fardu. Nah, zakat mal itu fardu, tapi bukan wajib. Nah, ini dibedakan. Artinya apa? Kalau ada yang mengingkari kewajiban zakat mal, dia murtad. Tapi kalau hanya mengingkari zakat fitri dengan mengatakan misalnya nggak wajib sunnah, nah itu tidak sampai murtad di dalam mazhab Abu Hanifah. Ya. Yang ketiga, jumlah rakaat salat witir. Kalau jumlah rakaat salat witir di sini ulama berbeda terkait dengan jumlah minimal dan jumlah maksimal. Ya. Berapa jumlah minimal salat witir dan berapa maksimal jumlah salat witir? Untuk jumlah minimal ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, jumhurul ulama mengatakan, jumhur ini mayoritas ulama mengatakan 1 rakaat itu sudah cukup untuk melakukan salat witir. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan salatul laili matna matna fa in khiftas subha fa autir biwahidah. Salat malam itu 2 rakaat, tapi kalau kamu khawatir waktu subuh masuk, maka tutuplah dengan 1 rakaat. Maksudnya 1 rakaat salat witir. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Tapi lagi-lagi yang berbeda ini mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi memang biasa beda sama mazhab jumhur ulama. Bapak Ibu kalau belajar tentang perkembangan mazhab fikih ya, memang sebenarnya mazhab fikih itu yang sangat erat itu 3 mazhab selain Hanafi. Kenapa? Karena di masa sahabat Nabi,
madrasah fikih itu ada 3. Di masa sahabat ya, madrasah fikih itu ada 3. 1 madrasah Mekah, 2 madrasah Madinah, 3 madrasah Kufah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama dari kalangan sahabat tuh nggak banyak. Nabi SAW ketika wafat, ya, beliau meninggalkan sekitar 100.000 sahabat. Dari 100.000 sahabat itu, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, yang dikategorikan berfatwa itu jumlahnya tidak lebih dari 140 orang. Nah, ulamanya cuma 140 orang. Kata beliau, mi'atun wa nayifun wa thalathuna nafsan. Lebih dari 130, tapi kurang dari 140 orang. Nah, kemudian dari sekitar 140 orang ini tadi, yang dikategorikan paling banyak berfatwa cuma 7 orang sahabat. Ya, 3 di Madinah, 2 di Mekah, dan 2 di Kufah. Yang di Kufah, Abdullah bin Mas'ud yang tadi saya sebut, serta Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah memindahkan ibu kota khilafah ke Kufah. Selama 5 tahun beliau menjadi pemimpin di sana. Nah, sedangkan yang di Madinah ada 2, Aisyah istri Nabi, dan yang kedua Abdullah bin Abbas. Ya, sedangkan yang di Madinah ada 3, Umar bin Khattab, terus apa lagi? Abdullah bin Umar, dan yang ketiga Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit inilah yang menjadi kepala proyek pengumpulan mushaf Al-Quran pada masa Abu Bakar Siddiq. Nah, dari 3 madrasah ini Imam Syafi'i semuanya mendapatkan ilmu. Ya, dari Mekah Ibnu Abbas meriwayatkan ilmunya kepada Ikrimah, Ikrimah kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan Muslim bin Khalid Az-Zanji adalah guru pertama fikihnya Imam Syafi'i. Dari Madinah, ya, Ibnu Umar menurunkan ilmunya kepada Nafi', dan Nafi' menurunkan ilmunya kepada Malik bin Anas, dan Malik bin Anas guru fikih kedua Imam Syafi'i. Dari Kufah, Abdullah bin Mas'ud punya murid namanya adalah Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai punya murid namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman guru dari Imam Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan teman diskusinya Imam Syafi'i. Jadi 3 madrasah semuanya kembali juga kepada Syafi'i. Nah, ketiga madrasah ini pada masa tabi'in yang Mekah dan Madinah bergabung. Akhirnya menjadi madrasah Hijaz namanya. Nah, sedangkan yang di Kufah menjadi madrasah Irak. Ya, dari madrasah Hijaz lahirlah 3 mazhab, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dari madrasah Kufah lahirlah Imam mazhab Abu Hanifah, itu Imam Hanafi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat kenapa ya mazhab Hanafi kok sering berbeda dengan jumhur? Ya, madrasahnya sendiri berbeda gitu ya. Ada madrasah Hijaz, ada madrasah Irak. Ini sekadar tambahan lah untuk kita tahu sejarah perkembangan ilmu fikih. Ya. Nah, jadi dalam masalah rakaat salat witir ada 2 pendapat. Jumhur mengatakan minimal 1 sudah selesai, sudah sah. Sedangkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah hendaknya 3 rakaat. Kenapa? Mereka mendasarkannya kepada hadis naha Rasulullah anil butaira. Nabi SAW melarang butaira. Maksud butaira itu adalah salat witir dengan jumlah 1 rakaat. Makanya nanti Bu, ketika kita bicara tentang bagaimana sih praktek salat witir dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tidak ada 2-1, langsung 3-3-nya. Karena tidak ada dalam mazhab mereka salat witir 1 rakaat. Ya. Tetapi oleh ulama hadis ini dianggap tidak sahih. Ya, hadisnya tidak dianggap sahih. Makanya yang lebih cenderung diamalkan pendapat mayoritas ulama, 1 rakaat sudah bisa untuk melakukan sholat witir. Ya. Nah, sedangkan kalau maksimalnya ada 2 pendapat juga. Jumhurul ulama menetapkan maksimal 11 rakaat. 11 rakaat, 2 sampai 10, kemudian yang terakhir 1 rakaat. Tapi 2 tadi bukan niatnya sholat malam ya, niatnya sholat witir. Nah, dalilnya apa? Rasulullah bersabda, "Autiru bi khamsin." Witirlah dengan 5 rakaat, au sab'in atau 7, au tis'in atau 9, au ihda asyrah atau 11 rakaat. Nah, Rasul mengakhirkannya pada angka 11. Akhirnya dipahami, ya maksimalnya adalah 11. Dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i berpendapat mengatakan 13 rakaat. Jadi Imam Syafi'i itu punya 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan sama seperti jumhur, satu pendapat mengatakan 13 rakaat. Karena Imam Syafi'i itu pernah mendirikan 2 mazhab.
Ya, satu mazhab lama, mazhab qadim, dan yang kedua mazhab jadid. Mazhab qadim adalah pendapat-pendapat beliau ketika beliau berada di Baghdad, saat beliau berdiskusi dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan Muhammad bin Hasan adalah hakim agungnya Baghdad pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Bapak Ibu tahu kenapa Imam Syafi'i ke Baghdad? Gara-gara difitnah ingin memberontak ketika beliau di Yaman. Ya, beliau di Yaman menjadi hakim di sana, tapi oleh gubernurnya difitnah ingin memberontak Khalifah Harun ar-Rasyid. Karena Imam Syafi'i ini adalah keturunan dari jalur ibu, dari keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya namanya Fatimah, ya. Kalau tidak salah ayahnya namanya Husain bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi jalur Imam Syafi'i itu dari sisi ibu ahli bait. Tapi kalau dari jalur bapak bukan ahli bait. Ketemu dengan Nabi SAW di kakeknya yaitu bernama Abdul Manaf bin Qusay. Tapi beliau punya jalur keturunan salah satunya sahabat Nabi. Namun bukan keluarga dari Nabi SAW. Nah beliau ini gara-gara dari keluarga Nabi dianggap termasuk ingin memberontak Khalifah Harun ar-Rasyid. Dari Yaman di Borgol jalan ke Baghdad. Itu Imam Syafi'i. Bayangkan ulama besar masih diuji oleh Allah dengan seperti itu. Coba lihat nanti di peta, itu jalur antara Yaman ke Baghdad itu berapa kilometer itu ya. Yaman itu di wilayah negeri Teluk, sedangkan Irak itu termasuk negeri Teluk ya. Yaman itu bukan negeri Teluk. Yaman itu wilayah Jazirah Arab, sedangkan Irak itu negara Teluk. Itu jauh jaraknya. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya. Ketika beliau ke Baghdad, beliau kemudian erat ya, berteman dekat walaupun sebelumnya pernah ketemu dengan hakim agung saat itu yang namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid dari Abu Hanifah. Atas rekomendasi dari Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i kemudian dibebaskan. Nah, ini rekomendasi ulama kepada ulama lainnya. Padahal mereka beda mazhab, Bu. Ya, Imam Muhammad ini mazhabnya Hanafi, Imam Syafi'i yang mazhabnya Syafi'i. Coba bayangkan, tapi saling tolong menolong ketika ada salah seorang ulama di antara mereka yang kemudian mendapatkan musibah. Kalau sekarang kan nggak seperti itu, Bu. Ya, ada ulama yang dapat musibah dan dia sendiri ulama, syukurin, alhamdulillah. Ini pasti jamaahnya balik pada jamaahnya akan kembali kepada jamaah saya. Nah, begitu rebutan jamaah kalau saat ini kan. Nah, kalau dulu enggak. Yang namanya belajar itu walaupun beda pendapat tetap hati mereka bersatu. Nah, itulah Pak, akhlak yang begini yang ingin kita harapkan ada di tengah ulama kita paling tidak atau masyarakat muslim pada umumnya. Nah, jadi saya nama-nama gini nggak apa-apa ya, biar sekedar wawasan. Ya. Nah, Imam Syafi'i ini ketika di Baghdad punya mazhab namanya Qaul Qadim, pendapat lama. Kitabnya namanya Al-Hujjah. Ketika beliau hijrah ke Mesir, ya, beliau kemudian mendirikan mazhab baru namanya Mazhab Jadid. Kitabnya Al-Um. Nah, maka pendapat beliau salah satunya adalah mengatakan salat tarawih itu maksimal jumlah rakaatnya 13. Dari antara dua pendapat yang disandarkan kepada Imam Syafi'i. Baik, ya mana saja yang memilih sih kembali kepada kemampuan kita sebenarnya gitu ya. Kalau kita mampu satu rakaat, ada yang berpendapat begitu dan itu pendapat mayoritas. Kalau ingin sampai 13, ya nggak masalah, silakan. Kalaupun misalnya itu bukan sholat witir, mudah-mudahan itu sholat mutlak yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah, ini terkait dengan jumlah. Sekarang teknisnya, ini dalilnya ya, riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Sekarang praktek sholat witir. Praktek sholat witir akan kita kaitkan dua hal. Pertama terkait dengan tata cara sholat dalam rokaat-rokaatnya. Dan yang kedua terkait apakah ada kunut atau tidak. Nah, dalam sholat witir kan kalau Ramadan biasanya ada kunut ya. Ada yang kunutnya sejak awal malam Ramadan. Ada yang kunutnya pertengahan Ramadan gitu ya. Nah, ini ulama sebenarnya tidak satu suara terkait kunut dalam sholat witir. Nah, terkait dengan sholatnya dalam rokaat-rokaatnya tadi, misalnya 3 rokaat, ulama berbeda terkait dengan caranya. Ada yang berpendapat, dan ini pendapat mayoritas ulama, kecuali mazhab Hanafi yang tadi mensyaratkan 3 rokaat ya. Mayoritas mengatakan bisa fasal. Fasal itu artinya terpisah. 2 tahiyat akhir, kemudian diakhirkan dengan 1 rokaat. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Jadi setelah sholat taraweh selesai, bangun untuk sholat witir 2 rokaat dulu. Nah, saat sholat witir ini 2 rakaat, assalamualaikum, kemudian disempurnakan dengan 1 rakaat. Dan inilah yang populer pendapat mayoritas ulama. Yang kedua adalah wasal. Hamzah kan ada hamzatul wasal, ada hamzatul qat'i, bukan fasal ya. Kalau bicara hamzah ada wasal, ada qat'i, bukan fasal. Lain lagi nih hukumnya.
Kalau hamzatul wasl itu apa, Bu? Yang belajar tajwid nih. Lupa tajwidnya. Hamzatul wasl itu apa? Hah? Hamzah wasl itu hamzah yang tidak dibaca. Seperti alif lam ta'rif, alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Itu dibaca nggak alifnya? Nggak dibaca. Itu namanya hamzatul wasl. Wasyamsi, ada huruf alifnya kan? Atau alif yang dibaca panjang tapi tidak dibaca a. Seperti mad tabi'i, ya, fathah bertemu dengan alif, atau yang bertemu dengan huruf hamzah lain misalnya yang kemudian menjadi mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil. Nah, itu semua disebut alif. Tapi kalau hamzahnya kita baca namanya hamzah qat'i. Nah, kenapa kita sebut hamzah yang tidak dibaca dengan wasal? Karena kita langsung melanjutkan pada huruf berikutnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan istilah wasal, ya. Tapi kalau untuk menyebut yang terpisah bukan qat'i ya, tapi fasal namanya gitu. Lain lagi istilahnya ya. Nah, kalau wasal dalam salat tarawih itu adalah 3 rakaat langsung. Jadi tidak ada putus. Jadi 3 rakaat langsung tahiyat akhir. Dan ini pendapat jumhur tapi hukumnya boleh. Nah, sedangkan Maliki mengatakan makruh. Berarti jumhur di sini Syafi'i dan Hambali. Boleh namun utamanya dipisah. Nah, ini yang saya sebut tadi Pak di awal, hukumnya khilaful aula. Yang utama sunnahnya dipisah. Tapi boleh tidak disambung? Nah, boleh. Disebut dengan khilaful aula dalam pendapat mayoritas ulama. Dan yang ketiga, pendapat Abu Hanifah mengatakan wasal dengan tasyahud awal. Apa maknanya? Salatnya 3 rakaat iya. Tetapi setelah tahiyat kedua ada tasyahud awal. Mudahnya sama seperti salat maghrib. Nah, itu mudahnya begitu ya. Itu kan 3 rakaat, tapi 2 rakaat keduanya ada tasyahud awal. Tapi tidak salam, langsung kemudian disempurnakan 1 rakaat. Nah, ini pendapat Abu Hanifah terkait dengan tata cara salat witir. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kunutnya seperti apa di dalam witir? Tapi sebelumnya saya ingin tanya, kunut itu sebenarnya ada berapa sih jenisnya? Dan apa sih makna kunut sebelum bicara jenis? Apa makna kunut sebelum bicara jenisnya? Kunut itu apa artinya? Kunut itu artinya sebenarnya berdiri dengan waktu yang lama. Itu kunut namanya. Kunut juga artinya taat. Ya, qanitin kan dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Waja'alna min apa? Ya, qanitin itu artinya taat, ta'i'in, ya. Atau artinya adalah berdiri dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu qanit. Sedangkan perbuatannya disebut dengan kunut, ya. Nah, kunut sebenarnya ada 3 jenis. Apa saja, Bapak Ibu sekalian? Ini nguji nih, ya. Saya kayaknya setuju nih kalau ada ujian akhir ini, ya. Nah, ada kuesionernya. Apa aja kunutnya? Pertama, kunut yang biasa dilakukan setiap hari. Kita hitung dari ini ya, dari durasi seringnya ya. Setiap hari kunut subuh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ya, atau dalam mazhab Maliki, kecuali mazhab Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah. Nanti ada perdebatan lah dalam masalah kunut subuh. Yang kedua, kunut witir. Ya, kunut witir. Yang akan kita bahas. Dan yang ketiga, kunut nazilah. Nah, kalau kunut nazilah itu dalam sholat 5 waktu semuanya dibaca kunut. Bukan hanya sholat subuh saja. Yaitu ketika terjadi suatu peristiwa besar yang menimpa umat Islam. Nah, disitulah baca kunut. Kayak di Jakarta nih Pak kemarin ya, menjelang pilkada. Itu ada yang minta fatwa, boleh nggak kunut? Karena ini lagi jihad politik ini namanya gitu ya. Ini musuhnya jelas-jelas menyerang dengan sembako, nyerang dengan macam-macam lah gitu ya. Nah, itu akhirnya ada yang minta fatwa, boleh nggak kunut dalam kondisi seperti ini? Ada sebagian ulama mengatakan silakan kunut, karena perang itu kan tidak selalu fisik ya, sesuatu siasat, akal, ide itu juga termasuk perang. Ya silakan, nggak masalah lah gitu. Nah, jadi kunut ini namanya kunut nazilah, karena nazilah itu maknanya adalah peristiwa yang menimpa umat Islam, apapun peristiwa itu disebut dengan nazilah. Ya. Nah, saya tidak akan membahas terkait dengan kunut subuh sama kunut kunut nazilah. Nah, sekarang bagaimana status kunut dalam sholat witir? Ya, ulama tidak satu suara. Pertama, pendapat yang pertama mengatakan dalam mazhab Hanafi wajib kunut itu, Pak, dalam sholat witir. Dan mutlak. Maksud mutlak di sini bukan hanya untuk kunut dalam sholat witir di malam Ramadan.
Termasuk kalau ada orang mau sholat witir di luar Ramadan, wajib dia membaca kunut. Ini mazhab Abu Hanifah. Dan di sini saya agak aneh, Pak. Kenapa agak aneh? Mazhab Abu Hanifah itu mengatakan kunut subuh bid'ah. Makna bid'ah di sini haram. Tapi kalau bicara kunut witir wajib. Agak beda gitu ya. Jadi dalam subuh mereka mengatakan haram, sedangkan dalam masalah witir hukumnya wajib. Ya namanya pendapat ya begitulah. Kadang tidak harus konsisten dalam satu dalam satu kasus. Ya. Jelas ya? Yang kedua, mazhab yang kedua adalah dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah. Tapi mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat sunnahnya adalah setengah akhir dari bulan Ramadan. Bukan setiap malam dan bukan setiap malam Ramadan. Nah, jadi hitungan tanggal 15 Ramadan sampai akhir malam Ramadan itulah yang disunahkan membaca witir dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, yang unik adalah mazhab Imam Malik. Nah, kalau mazhab Imam Malik malah mengatakan bid'ah. Padahal dalam kunut subuh dia mengatakan sunnah. Ini ulama kita agak unik gitu ya. Dalam kunut subuh, dalam mazhab Maliki ya. Dalam mazhab Maliki, kunut subuh itu sunnah. Tapi dalam sholat witir, kunut itu malah bid'ah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kunut itu dalam sholat witir wajib. Dalam sholat subuh, haram. Nah, ini pendapat antara dua ulama yang unik lah. Mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Sama Pak, kalau kita bicara tentang tata cara sholat ya. Yang unik tuh mazhab dua ini juga. Kalau untuk sholat yang rokaatnya 4 atau rokaatnya 3, kalau mazhab Imam Abu Hanifah duduknya masing-masing iftirosh, rokaat pertama dan rokaat tahiyat pertama dan tahiyat kedua. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu dua-duanya iftirosh. Iftirosh itu duduk seperti ini ya. Nah begini, ini iftirosh namanya. Ini mazhab Abu Hanifah nggak dibedakan antara dia tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nah sedangkan dalam mazhab Imam Malik dua-duanya tawarruk begini. Mau dia tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad membedakan. Kalau tahiyat awal iftirosh, tahiyat akhir tawarruk. Nah, inilah keunikan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Bukan, mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Enggak perlu kita pertentangkan ya, itu pendapat namanya pendapat. Kalau yang ingin diamalkan ya silakan, yang tidak juga tidak ada masalah. Baik. Nah, jadi untuk masalah kunut, mazhab Maliki mengatakan hukumnya bid'ah. Tapi mungkin saya sedikit menambahkan, apa Pak beda antara sunnahnya kunut dalam mazhab Maliki dengan mazhab Imam Syafi'i dalam sholat subuh? Tadi saya katakan dalam sholat subuh yang berpendapat bahwasannya kunut itu sunnah adalah Syafi'i dan Maliki. Yang membedakan mereka apa? Anda tahu tidak? Hah? Ya, satu posisi benar. Satu posisi. Yang kedua sujud sahwinya. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut subuh itu sah kalau dilakukan setelah ruku. Itu saat i'tidal. Tapi dalam mazhab Imam Malik, kunut subuh itu sah walaupun dilakukan sebelum ruku. Jadi setelah baca misalnya minal jinnati wan nas, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Dalam mazhab Imam Maliki boleh. Ya, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i belum sah. Harus kunut itu dibaca setelah ruku. Itu satu posisi ya. Tapi dalam mazhab Imam Malik setelah ruku pun boleh. Jadi ada dua pilihan. Ya. Yang kedua terkait dengan sujud sahwinya, dalam mazhab Imam Syafi'i kalau orang lupa baca kunut maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Karena disebut dengan sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Malik orang lupa sujud sahwi, orang lupa kunut subuh, tidak ada sunnahnya sujud sahwi. Ya udah tinggalkan saja. Tapi mereka sepakat yang namanya kunut hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Ini juga harus kita tegaskan karena ada sebagian orang, kalau nggak kunut saya nggak mau lagi di jamaah sholat ini. Nah itu salah gitu ya. Karena kunut itu sendiri hukumnya sunnah. Nah ini terkait dengan sholat witir. Dan yang terakhir akan saya tutup di bab i'tikaf. Ya nanti sesi keduanya baru sholat puasa-puasa sunnah. Kita tutup dengan i'tikaf atau waktunya masih ada? Gimana? Tanya dulu. Atau bagusnya etika aja kita selesaikan, Pak. Biar nanti sampai menjelang zuhur tanya jawab saja. Takutnya sisa waktunya. Iktikaf nggak banyak, saya akan percepat dikit ya. Iktikaf ini menjadi salah satu
tradisi ibadah. Nah, saya menyebutnya tradisi ibadah karena ini adalah ibadah yang mentradisi dalam hidup Nabi SAW. Ya, saat bulan Ramadan. Padahal i'tikaf itu sebenarnya sama seperti sholat malam. Mau di setiap hari pun kita melakukan i'tikaf silakan. Tapi menjadi sesuatu yang khas ketika masuk bulan Ramadan. Ya. Nah, bagaimana hukum-hukum i'tikaf? Pertama, pengertiannya. Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mendefinisikan i'tikaf sebagai al-lubsu fil masjid ala sifatin makhsusatin biniyah. Jadi yang namanya i'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid dalam bentuk sifat yang khusus dan juga dengan niat. Nah, jadi kalau ada orang misalnya datang ke masjid cuma untuk dinginin badan, Pak, ya, karena di masjid itu ada AC, ini baru perjalanan gitu ya, dinginin badan aja cuma istirahat. Nah, itu tidak disebut i'tikaf. Tapi yang dimaksud sifat khusus, yang dimaksud dengan sifat khusus ini adalah dia berdiam diri dalam masjid sambil ibadah. Ya, tapi kalau misalnya masuk masjid malah WA-an gitu ya, main Facebookan gitu ya. Nah, itu juga bukan i'tikaf, kecuali dari awal dia niat i'tikaf lalu beribadah, kemudian di waktu-waktu istirahat saat i'tikaf, nah silakan kalau mau main HP. Itu hukumnya mubah. Tidak dilarang gitu ya. Yang penting ketika dia lagi searching, browsing itu nggak nonton video porno gitu aja. Dalam masjid kalau begitu ya masalah namanya ini ya. Bermaksiat malah saat i'tikaf. Tidak batal sih i'tikafnya, tapi tidak sempurna i'tikafnya begitu. Karena tidak termasuk membatalkan. Nah, jadi dan juga harus disyaratkan niat. Ya, walaupun dia beribadah semalam suntuk dalam masjid tapi nggak niat i'tikaf, ya tidak disebut sebagai i'tikaf. Jadi ada tata cara khusus, maksudnya ibadah, dan ibadah di sini mutlak, dan yang kedua harus ada niat. Dan yang ketiga yaitu dalam kondisi berdiam dalam masjid. Kalau berdiam di emperan masjid atau di parkiran masjid, ya kalau masjidnya nggak cukup sih boleh lah i'tikaf gitu ya, itu sifatnya darurat gitu ya. Tapi kalau masih luang ya nggak bisa. Yang kedua, hukum dan dalil. Para ulama sepakat mengatakan i'tikaf khususnya di malam bulan Ramadan adalah, atau di hari-hari Ramadan, tidak harus di malam hari, hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Kita pahami hadisnya yang menjadi dasar i'tikaf. Rasul mengatakan, "Man kana takafa ma'i falyataqif al-ashral awakhir." Barang siapa yang mau i'tikaf bersamaku, maka hendaknya dia beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Lihat, Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang mau. Kalau mau maknanya apa? Ya pilihan kan. Kalau nggak mau, silakan, nggak apa-apa gitu. Karena di sini Nabi memberikan ajakan saja kepada sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf di sini hukumnya tidak wajib. Ya, tetapi dianjurkan karena Nabi yang menganjurkan dan mengajak kita untuk beriktikaf khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi bukan i'tikaf di mall. Bukan i'tikaf di pasar ya. Bukan i'tikaf di supermarket gitu ya. Tawaf. Tawaf lagi. Tawafnya malah tawaf Tanah Abang. Nah, ini definisi dan dalilnya. Yang ketiga, rukunnya. Ada 3 rukun i'tikaf. Yang pertama adalah mu'takif. I'tikaf itu harus ada orangnya yang i'tikaf. Kalau yang i'tikaf nggak ada orangnya, masjidnya kelompong, kosong melompong, ya bukan i'tikaf namanya. Harus ada orangnya. Nah, dan bisa saja Pak, ya, ketika malam Ramadan yang i'tikaf di masjid itu bukan kita saja manusia. Ada makhluk lain yang ikut beribadah, namanya jin. Karena jin juga ada yang muslim kan. Makanya kalau kita sedang i'tikaf Pak, ya, lagi ngantuk-ngantuk, disentil tung gitu ya. Gak usah takut, itu sesama orang beribadah sedang mengingatkan gitu ya. Tunggu nggak ada orang gitu. Nah, ini gak usah khawatir. Nah, termasuk di sini nih kita lagi belajar ini Pak ya. Yakinlah bukan kita yang lagi belajar. Di belakang ini juga ada. Tuh yang sendiri-sendiri nggak usah takut, nanti ada saudaranya yang lain gitu ya. Silakan nanti kalau ingin memastikan nih, biasanya yang herbalis ini kan suka nih hal-hal begini juga kan. Baca dalam surah Al-Ahqaf. Nah, surah Al-Ahqaf ya, halaman terakhir di pojok kiri. Ini tadi hidayat nih. Surah Al-Ahqaf halaman terakhir di pojok kiri. Itu dari ayat pertama halaman pertama ya sampai beberapa ayat berikutnya Allah bercerita tentang Allah bercerita tentang jin ya yang mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi kemudian menjadi dai kembali kepada kelompoknya masing-masing setelah mendengar Al-Quran. Nah, itu jin juga ikut belajar bersama Nabi gitu Pak. Nah, termasuk kita juga. Kalau kita lagi belajar, insya Allah jin juga ikut belajar gitu.
Tapi jin yang baik mudah-mudahan ya, bukan jin yang yang godain. Wah, ini ustaz lama banget, capek, udah keluar aja. Bukannya begitu gitu ya. Tapi jin yang ngajak kita untuk semangat belajar. Nah, jadi pertama harus ada mu'takif. Mu'takif itu maknanya orangnya yang beribadah, ya. Dan syarat mu'takif ini seperti apa? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah Islam. Karena pada dasarnya non muslim itu kalau i'tikaf tidak sah. Tapi boleh nggak orang kafir masuk masjid? Boleh nggak? Orang kafir masuk masjid boleh nggak, Pak? Bu? Nggak boleh kalau Masjidil Haram ya. Kalau Masjidil Haram nggak boleh gitu. Tapi kalau masjid selain Masjidil Haram, para ulama mengatakan boleh dengan syarat ada izin dari umat Islam. Tapi kalau dia masuk bebas gitu kemudian malah melecehkan syiar-syiar Islam di dalam masjid, maka tentu tidak boleh. Atau kalau dia melecehkan syiar Islam gara-gara tidak tahu ilmunya, maka yang disalahkan umat Islam. Kenapa tidak menjaga masjidnya? Datang masjid tiba-tiba pakai sendal gitu ya, kotor sendalnya najis dan seterusnya, sambil bawa homer misalnya gitu. Ya nggak boleh ini. Umat Islam yang diingatkan untuk mengingatkan dia agar menjaga kemuliaan masjid. Yang kedua, berakal. Ya, orang gila beribadah di dalam masjid juga ya tidak sah gitu ya. Karena pada dasarnya akal itu syarat mutlak kita sah ibadah. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu maknanya minimal dia belum balik tapi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena ada anak-anak yang belum balik tapi sudah bisa membedakan hal itu. Nah, ini disebut dengan mumayyiz. Mayoritas ulama bahkan mengatakan boleh dia menjadi imam sholat bagi ibunya. Dan bapaknya yang belum bisa sholat itu baru belajar sholat gitu ya. Misalnya anaknya baru ngaji gitu, tapi bapak ibunya baru masuk Islam. Nah, boleh dia jadi imam sholat gitu. Tapi kalau bapaknya udah bisa sholat, ya nggak bisa. Dia harus jadi makmum untuk bapaknya, karena yang lebih utama adalah yang sudah balik. Tapi kalau antara ibu dan anak yang mumayyiz, maka tidak bisa ibu menjadi imam. Asalkan anak yang mumayyiz ini bisa sholat secara sempurna, dia tetap boleh menjadi imam. Yang terakhir, suci dari janabah. Maknanya apa? Kalau orang itu i'tikaf berhadas kecil, sah i'tikafnya. Ya, i'tikaf berhadas kecil itu sah. Tidur itu hadas kecil apa hadas besar, Bu? Tidur hadas kecil apa hadas besar? Hadas kecil. Orang tidur dalam majlis i'tikaf boleh nggak? Boleh, karena hadas kecil tidak membatalkan i'tikaf. Tapi saat tidur dia mimpi basah, batal i'tikafnya. Karena mimpi basah adalah hadas besar. Harus keluar mandi, masuk lagi baru boleh gitu. Jelas ya. Nah, jadi syarat yang keempat mu'takifnya ini suci dari janabah. Maksudnya suci dari hadas besar, bukan hadas kecil. Dan yang berikutnya adalah niat. Seperti yang tadi kita sebut, innamal a'malu binniyat. Dan yang terakhir adalah iktikafnya di dalam masjid. Nah, di sini saya ingin membedakan 3 hal. Atau ada 4. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin umat Islam kadangkala masih salah kaprah ya. Istilah 4 hal ini. Ada namanya masjid, ada namanya jami'. Saya ulangi dari pertama aja. Ada istilahnya jami', ada istilah masjid, ada istilah musolla, ada istilah zawiyah. Ada jami', masjid, musolla, zawiyah. Nah, saya tanya, semuanya ada yang pernah dari keempat hal ini mana yang sudah pernah didengar? Musolla. Masih nggak pernah dengar, Bu? Musolla masjid yang populer ya. Nah, tapi ada istilah jami', ada istilah zawiyah. Apa bedanya? Semuanya disebut tempat ibadah. Ya, semuanya disebut tempat ibadah. Tapi yang bedakan apa? Jami' itu adalah tempat sholat yang di dalamnya dipakai sholat Jumat. Disebut dengan jami'. Nah, makanya, tapi kan di negara kita ini yang populer masjid jami' ya. Sebenarnya tanpa menyebut masjid, dengan jami' saja sudah selesai. Makanya saya punya dosen dari Mesir, dulu pernah cerita ketika di kampus, saya ini heran sama orang Indonesia. Ya, mubazir nama. Kenapa mubazir nama, Ustaz? Lah itu masjidnya dipakai sholat Jumat, tapi namanya masjid jami'. Jami' aja kan udah cukup. Nah, itu mubazirnya orang Indonesia gitu ya. Sama kayak nama kita, Pak. Ya, Muhammad, Ihsan, Ramadan, banyak gitu ya. Padahal untuk satu orang. Ya kalau orang Arab ya udah Muhammad aja misalnya. Imam Ghazali itu, Pak, namanya Muhammad. Ya, tapi nama bapaknya juga Muhammad. Nama kakeknya juga Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu Imam Ghazali itu gitu. Imam Ghazali begitu gitu. Nah, kalau kita kan enggak, ya. Muhammad, Ibrahim, apa lagi?
Jibril, Mikail, Israfil. Untuk nama anaknya itu satu orang. Nah, itulah kita gitu. Jadi nama orang Indonesia ini mubazir banyak hal gitu. Nama aja mubazir gitu. Termasuk nyebut masjid pun mubazir. Ya kalau berangkat haji itu sebenarnya bukan namanya, Bu. Ya, paspor dan saat berangkat haji itu bukan nama sebenarnya, tapi nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya gitu. Bukan nama dia dalam satu nama itu 3 gitu. Nah, begitu sebenarnya aturannya. Tapi ya udahlah karena sudah mentradisi ya udah ke bawah. Ini tradisi manusia beda-beda ya, Bang. Baik. Nah, jadi itu jami ya. Kalau jami tempat ibadah dipakai untuk sholat Jumat. Nah, ada masjid ya. Setiap jami itu masjid. Tapi tidak setiap masjid itu jami. Nah, ini kaidah juga ini ya. Nah, masjid itu apa? Masjid adalah tempat sholat yang khususnya dipakai untuk sholat 5 waktu. Meskipun tidak dipakai sholat Jumat. Tapi dengan syarat tanahnya berwakaf untuk masjid. Meskipun bentuknya kecil. Nah, itu. Kita kan banyak nih di daerah RT-RT kita, kelurahan kita gitu, Pak ya. Di gang-gang itu ada tempat-tempat sholat kecil kan? Kalau kita tanya, ini tanahnya berwakaf nggak? Iya, wakaf untuk musola gitu ya. Padahal itu sebenarnya masjid. Karena musola itu bukan untuk menyebut masjid kecil. Nah, ini salah kaprahnya umat Islam di Indonesia gitu. Jadi masjid itu mau dia kecil mau dia besar, asalkan dipakai sholat 5 waktu tanahnya berwakaf namanya masjid. Nah, sekarang pertanyaan musola itu apa? Nah, apakah musola? Kalau kita tanyakan musola itu apa? Masjid kecil. Nah, ini salah kaprahnya orang Indonesia gitu ya. Musola disebut masjid kecil gitu. Ya, musola itu bukan masjid kecil. Musola itu tempat yang sebenarnya bukan masjid, tapi karena suatu kondisi tertentu dipakai untuk sholat. Nah, apakah untuk jamaah atau untuk sendiri? Ya, bisa untuk jamaah atau bisa untuk sendiri. Contohnya apa? Ada lapangan bola dipakai untuk sholat Aid. Ya, maka lapangan bola itu saat dipakai sholat Id menjadi musola. Saat menjadi musola nggak boleh wanita haid masuk. Tapi kalau sudah kembali fungsinya menjadi lapangan bola, wanita haid mau main bola juga nggak apa-apa, silakan di situ. Gitu. Ya, karena tidak lagi menjadi musola. Hah? Iya, kondisional. Nah, tempat-tempat yang kondisional seperti ini disebut musola. Atau tempat-tempat sholat di tempat ini, Pak, di tempat fasilitas umum, di bandara, terminal, stasiun gitu ya. Atau di perkantoran-perkantoran, kan biasa di perkantoran itu dibuat satu aula dijadikan untuk tempat sholat. Kantor itu berubah fungsi kan tidak lagi jadi tempat sholat kan. Nah, itu saat dia difungsikan sebagai tempat sholat namanya musola. Nah, itu musola. Jadi entah besar entah kecil, kalau dia tidak berwakaf dan tidak difungsikan pada dasarnya untuk masjid, tapi hanya sifatnya tertentu saja dipakai sholat, namanya musola. Bisa dibedakan ya? Jami, masjid, musola. Dan terakhir ada istilahnya zawiyah. Ada istilahnya zawiyah. Nah, zawiyah itu apa? Kita, Pak, punya rumah. Biasanya rumah-rumah kita ini ada satu ruangan khusus dipakai untuk sholat berjamaah di keluarga kita. Itu disebut dengan istilah zawiyah. Nah, hukum keempat tempat sholat ini akan beda-beda tergantung fungsinya. Nah, pertama, ya banyak hukum-hukumnya ya. Misalnya seperti wanita haid itu yang dilarang mana yang memasukinya. Misalnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan i'tikaf, pertanyaannya adalah mana yang boleh dipakai i'tikaf dan mana yang tidak boleh. Nah, itu saya masukkan. Jelas ya arahnya ya? Nah, kalau untuk jami ulama sepakat boleh. Kalau untuk masjid ulama sepakat boleh. Nah, yang menjadi masalah musola dan zawiyah. Musola dan zawiyah boleh gak dipakai untuk sholat? Dipakai untuk i'tikaf. Nah, umumnya sih berpendapat asalkan dipakai untuk sholat, walaupun sifatnya insidental seperti musola, boleh dipakai untuk i'tikaf. Tapi kalau zawiyah tidak boleh bagi laki-laki. Bagi wanita boleh tidak? Silakan i'tikaf di rumahnya yang memang disediakan untuk sholat. Jelas hukumnya, Pak? Ya. Jadi wanita itu boleh kalau dia mau i'tikaf di dalam rumah. Tapi kalau di masjid juga tidak ada masalah, asalkan bisa terlindung dari fitnah. Misalnya memang masjid disediakan untuk kaum wanita, nah, itu boleh nggak masalah. Tapi kalau masjidnya terbuka luas tapi semuanya nyampur di situ, nah maka lebih baik wanita sholat i'tikafnya di mana? Di rumahnya. Buatlah tempat sholat yang disebut dengan istilah zawiyah. Ya. Ada istilah baru ya, zawiyah. Jangan salah kaprah lagi membedakan antara masjid dan musola. Baik.
Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan iktikaf itu apa? Pertama adalah jima, melakukan hubungan seksual. Ini membatalkan iktikaf. Mungkin kita nggak kebayang Pak ya, gimana sih di masjid bisa bisa melakukan hubungan seksual gitu ya. Tapi ya begitulah ayat. Allah kan mengatakan apa dalam Al-Quran? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu menggaulinya ketika kamu sedang beriktikaf. Mungkin gambarannya nggak akan ada lah yang namanya orang berjima atau melakukan hubungan seksual